Aula Bintang 716. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Setengah hari kemudian, Fang Yuan dan Hei Loulan hampir menjelajahi area ini dan melihat banyak binatang buas yang terpencil, tetapi tidak menemukan kelelawar iblis bintang. Informasimu tampaknya agak tidak dapat diandalkan. Hei Loulan dengan santai duduk di tanah dan berkata sambil menyembuhkan lukanya. Ada luka panjang berdarah di lengan kirinya yang membentang dari punggung telapak tangannya hingga sikunya. Ini adalah bekas yang tertinggal dari pertemuan Hei Loulan dan Fang Yuan dengan tikus pedang terbang binatang buas yang terpencil. Tikus pedang terbang itu kecil dan sangat cepat, sedikit kecerobohan mengakibatkannya mencakar mereka. Bahkan jika Hei Loulan memiliki fisik bela diri sejati kekuatan hebat, memiliki tubuh abadi jalur kekuatan yang ekstrim, dia harus berjuang untuk menyembuhkan luka ini. Ini karena luka yang disebabkan oleh tikus pedang terbang itu dipenuhi dengan tanda dao jalur logam, yang menolak tanda dao jalur kekuatan dari tubuh abadi Hei Loulan, dan menahan kemampuan pemulihan tubuh abadi yang ekstrim. Beberapa saat kemudian, Hei Loulan berhasil menyembuhkan lukanya dan lapisan tipis koreng terbentuk di atasnya. Dia mendekati Fang Yuan sedang duduk di tanah, menggunakan kuku tajamnya untuk menggambar garis besar medan yang telah mereka jelajahi di atas batu datar. Ada lusinan puncak gunung hijau. Sebagian besar puncak hijau itu adalah wilayah binatang buas yang terpencil, seperti anjing pemburu bintang yang terpencil, tikus pedang terbang, beruang berlian, dan sebagainya. Puncak gunung tanpa binatang buas yang terpencil memiliki sejumlah besar kelompok binatang buas serta lautan cacing gu yang hidup bersama. Seven Star Child jelas telah menginvestasikan sejumlah besar upaya untuk mengelola surga gua Starry Sky. Hanya dengan begitu sejumlah besar binatang buas yang terpencil dapat bertahan hidup di wilayah ini. Namun, yang aneh adalah tidak ada binatang buas kuno yang terpencil. Binatang buas kuno yang terpencil memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan peringkat 7. Menurut akal sehat, seharusnya ada binatang buas kuno yang terpencil di surga gua Starry Sky yang dikelola dengan luar biasa ini. Ini hanyalah salah satu aspek aneh. Aspek aneh kedua adalah bahwa roh surgawi masih belum menampakkan dirinya. Fang Yuan dan Hei Loulan telah menjelajahi sekeliling dan menghadapi banyak perkelahian, tetapi mampu membebaskan diri dengan lancar. Secara tegas, mereka adalah penjajah, tetapi gua surga langit berbintang ini berperilaku seolah-olah tidak memiliki roh surgawi untuk mengelolanya, dan penindasan yang diharapkan Fang Yuan tidak muncul. Hal aneh ketiga adalah bahwa Fang Yuan tidak dapat menemukan rawa beracun dimanapun ia mencari. Menurut ingatannya di kehidupan sebelumnya, area tempat dia berada saat ini sama dengan dunia pecahan kecil dari surga gua asli, yang telah dia kirim untuk dijelajahi oleh bawahannya di kehidupan sebelumnya. Awalnya, rawa beracun itu seharusnya berada di dekat hutan pohon kuno itu, tetapi Fang Yuan tidak dapat menemukannya. Mungkinkah rawa beracun itu adalah bagian dari medan yang baru muncul setelah beberapa ratus tahun? Aku datang ke sini sepagi ini, jadi aku tidak dapat menemukannya. Jika memang begitu, rencanaku untuk memburu kelelawar iblis bintang akan berakhir dengan kegagalan. Fang Yuan menatap diagram medan di atas batu, dan sedang merenungkan semuanya ketika tiba-tiba cahaya terang melesat keluar. Dia dan Hei Loulan mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan menatap langit hijau. Tanpa disadari, langit dipenuhi dengan bintik-bintik bintang yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah cahaya bintang ini tumbuh dengan cepat dan terus tumbuh. Dalam sekejap mata, cahaya bintang memenuhi seluruh dunia, melayang dengan cara yang tidak teratur seperti salju. Ini adalah perubahan astronomis yang hanya terjadi di gua surga. Fang Yuan berdiri dengan tatapan waspada, mengaktifkan baju besi bulu singa. Hei Loulan juga mengaktifkan jurus pembunuh defensifnya dengan pikiran waspada. Cahaya bintang yang terang menyinari semua makhluk hidup, auman binatang bergema dari setiap puncak gunung, beberapa jelas, beberapa tajam, beberapa panjang dan beberapa serak. Angin bertiup kencang, bintik-bintik cahaya bintang yang tak berujung tiba-tiba berkumpul di puncak gunung. Setelah cahaya biru yang menyilaukan dipancarkan, bintik-bintik bintang menyebar dan aula raksasa yang gemilang, indah dan menawan, muncul di puncak gunung. Aula ini, pupil mata Fang Yuan membesar, karena dia merasakan keakraban yang luar biasa dengan struktur aula tersebut. Itu jelas menyerupai reruntuhan yang tertinggal di dunia gua surga yang hancur, yang telah menyebar kemana-mana selama kehidupan sebelumnya. Hanya saja reruntuhan sebelumnya sekarang tidak menunjukkan jejak kerusakan. Fang Yuan dan Hei Loulan saling melirik,
Heiloulan menebak, apakah perubahan astronomi terjadi karena beberapa waktu tertentu dan mengakibatkan munculnya aula. Atau apakah roh surgawi sengaja memasang perangkap untuk memikat kita? Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya terang. Keduanya hanya ragu sejenak sebelum memutuskan untuk masuk ke aula bintang. Pada saat yang sama, di area lain dari surga gua langit berbintang. Pertarungan sengit hampir mencapai klimaksnya. Binatang buas, terimalah tinju raja ini. Seorang manusia batu yang setinggi bukit berteriak sambil menghantamkan tinjunya, angin bertiup kencang dan bahkan udara pun meledak. Beruang terbang binatang buas yang terpencil itu tidak dapat menghindar tepat waktu, kepalanya dipukul oleh tinju batu raksasa itu dan dengan suara keras, ia jatuh ke tanah, menghancurkan kawah besar. Batu dan tanah beterbangan di sekitarnya, debu melonjak dan bumi berguncang untuk sementara waktu. Raksasa berbatu itu tidak berhenti, ia merentangkan kedua tinjunya lalu menghantam dari atas. Bam! Kedua telapak tangannya menghantam tubuh beruang terbang yang tebal dan seputih salju itu dengan keras. Beruang terbang itu mencoba bergerak tetapi ia bahkan tidak dapat berteriak. Ia sudah dipenuhi dengan luka-luka, pukulan sebelumnya telah memecahkan tengkoraknya dan menyebabkannya hampir kehilangan kesadaran. Jurus pembunuh abadi, akar bumi. Dari tengah kedua telapak tangannya, ki bumi menggelembung, dan paku-paku tanah yang tebal dan tajam yang tak terhitung jumlahnya menonjol keluar dari tanah seperti tombak. Plop, beruang terbang binatang buas yang terpencil itu langsung tertusuk oleh ratusan paku tanah. Dalam semburan energi terakhirnya, ia mengangkat kepalanya, membuka matanya dan mengeluarkan teriakan sedih sebelum energinya benar-benar habis, tubuhnya menegang dan kepalanya jatuh kembali ke tanah. Dong, suara seperti drum yang dipukul bergema, dengan debu naik dan turun. Aroma darah panas yang kuat meletus, saat mengalir menuruni pilar batu dan dengan cepat mewarnai tanah menjadi merah. Beruang terbang itu mati. Raksasa batu itu mendengus, tiba-tiba memancarkan cahaya yang menusuk. Setelah cahaya itu menghilang, seorang dewa abadigu dengan bangga berdiri di udara sambil menyilangkan lengannya. Dia memiliki rambut putih pendek, sepasang pupil emas, bahu lebar dan pinggang ramping. Dia mengenakan seragam tempur yang ketat dan aura gagah berani terpancar darinya. Sinar cahaya bintang melesat, berubah menjadi pria parubaya. Dia mengenakan jubah panjang dengan lengan lebar dan topi tinggi di kepalanya. Dia bertepuk tangan dan memuji, seperti yang diharapkan dari Dewa Raja Monyet Abadi, membunuh beruang terbang binatang buas yang terpencil hanya dalam 3 menit. Pria berambut putih dengan pupil mata emas itu adalah seorang Gu Immortal peringkat 7 dari Combat Immortal Sect, Immortal Monkey King Silei. Silei menatap pria parubaya itu dengan tatapan acuh tak acuh. 7 aula bintang telah muncul. Star-Lord Wan Xiang, aula bintang ke-8 yang kau bicarakan, mengapa masih belum dibuka? Pria parubaya ini adalah Star-Lord Wan Xiang, yang telah berdagang dengan Fang Yuan beberapa kali. Star-Lord Wan Xiang tersenyum cerah, Immortal Monkey King, tidak perlu khawatir. Kita hanya bisa membuat aula bintang ke-8 muncul ketika kita telah membunuh cukup banyak binatang buas dan membiarkan darah mereka meresap ke tanah. Kita telah membunuh 6 binatang buas tetapi jumlah darahnya masih belum cukup. Berapa banyak lagi binatang buas yang harus kita bunuh tepatnya? Silei bertanya dengan tidak sabar. Star-Lord Wan Xiang menampakkan ekspresi serius dan berkata setelah jeda, menurut penjelajahan tahunanku selama 20 tahun terakhir dan spekulasiku sendiri, kita mungkin hanya perlu membunuh 1 binatang buas lagi. Sebaiknya kau tidak menipuku, Silei menjawab dengan sikap sombong. Star-Lord Wan Xiang menundukkan kepalanya, aku hanyalah seorang kultivator tunggal, bahkan jika aku punya nyali 10 kali lipat, aku tidak akan berani menipu Lord Immortal Monkey King. Berdasarkan waktu di benua tengah, aku hanya bisa menerobos masuk ke gua surga jalur bintang ini secara paksa selama waktu ini. Selain itu, durasi kita bisa tinggal hanya 2 hari, setelah 2 hari ini, celah kecil menuju gua surga akan tertutup dan kita tidak akan bisa keluar. Mengapa aku harus menipumu ketika waktu begitu terbatas? Aku juga ingin menjarah lebih banyak sumber daya, tetapi beberapa tahun yang lalu, aku tidak sengaja melihat aula bintang ke-8, aula itu diselimuti suasana yang mengerikan. Para penjaga aula bintang semuanya adalah binatang buas kuno yang terpencil, itu pasti titik kendali utama gua surga ini dan sangat mungkin roh surgawi ada di sana. Silei mengangguk, dia percaya pada kata-kata Star-Lord Wan Xiang. Dia telah mengenal Star-Lord Wan Xiang selama beberapa waktu dan akrab dengan sifatnya.
Kalau bukan karena aku bertarung hebat dengan Song Zixing dan menghabiskan banyak esensi abadi, dan aku sangat membutuhkan sejumlah besar batu esensi abadi untuk diubah menjadi esensi abadi karena kesengsaraan yang mendekat di tanah terberkatiku, aku tidak akan menceritakan rahasia sebesar itu kepadamu. Star-Lord Wan Xiang mendesah. Nada bicara si Lei melembut, jangan khawatir, aku akan mematuhi perjanjian. 80% dari rampasan perang eksplorasi ini akan menjadi milikmu sementara aku mengambil 20%. Selain itu, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang rahasia ini. Nanti, kita akan datang untuk menjelajahi gua surga ini setiap tahun. Saat ini, hanya Star-Lord Wan Xiang yang memiliki metode khusus untuk memasuki gua surga Starry Sky. Si Lei masih belum memahami metodenya. Lord Si Lei memiliki reputasi yang luar biasa. Aku bisa tenang. Menurut eksplorasiku sebelumnya, ada kelelawar iblis bintang tidak jauh dari sana dan cukup mudah untuk dibunuh. Baiklah, ayo kita ke sana. Aturan lama, saat bertarung, kamu berdiri di samping, jangan ikut campur. Si Lei sangat tegas dan segera mulai terbang cepat menuju tujuan. Star-Lord Wan Xiang tertawa getir sambil buru-buru mengikuti di belakang. Fang Yuan dan Hei Loulan dengan hati-hati memasuki Aula Bintang. Aula Bintang ini tidak memiliki pertahanan, tidak ada seorang pun di dalamnya, hanya 6 sumur besar di tengah aula utama. Air mengalir deras di dalam. Ke-6 sumur besar ini, air di sumur-sumur itu berwarna-warni, merah, coklat, kuning, biru, ungu, dan putih. Air sumur itu berkilauan dan tembus cahaya, serta memancarkan sedikit cahaya. Hei Loulan dan Fang Yuan menggunakan cacing gu investigasi untuk memeriksanya secara menyeluruh. Penemuan mereka adalah bahwa air sumur, aula bintang, semuanya senormal mungkin. Ini tentu saja tidak mungkin. Bagaimana aula biasa bisa muncul begitu saja? Bagaimana air sumur biasa bisa berwarna-warni dan memancarkan cahaya? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa 6 air sumur di aula bintang ini terkait dengan transformasi astronomi gua surga. Jika demikian, Gu investigasi Fana Hei Loulan dan Fang Yuan tidak memiliki level yang cukup tinggi untuk menyelidiki apapun. Keduanya tidak dapat membedakan misteri dari 6 sumur, dan jatuh ke dalam kesulitan untuk sementara waktu. Warna ini, Hei Loulan mengamati lagi dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Fang Yuan tahu apa yang dipikirkannya. Dia ingat ketika mereka baru saja tiba di gua surga langit berbintang, dia telah melihat ke langit. Dia melihat bayangan 6 bintang di langit. Mereka sebesar bulan purnama dan mudah untuk diperhatikan. 6 bayangan bintang ini berwarna merah, coklat, kuning, biru, ungu dan putih, sama seperti 6 air di sumur ini. Apa hubungannya? Fang Yuan bergumam dan mengirim Gu penyimpanan Fana ke dalam sumur untuk mengambil sebagian air untuk dipelajari. Namun, ketika Gu Fana memasuki air sumur yang tenang dan damai itu tiba-tiba bergerak dan membentuk pusaran air. Menelan Gu Fana itu, air sumur dengan cepat tenang, tidak ada riak, airnya bersinar terang. Namun, Gu Fana yang dilemparkan Fang Yuan telah sepenuhnya menghilang ke dalam air. Fang Yuan tahu bahwa Gu Fana miliknya belum hancur, karena ia masih bisa merasakan keberadaannya. Namun, hubungan ini sekarang sangat lemah. Hubungan antara Master Gu dan Cacing Gu sangat bergantung pada jarak. Semakin jauh Cacing Gu dari Master Gu, semakin lemah hubungan mereka. Dalam hal itu, ketika Master Gu menggunakan Gu, pikiran mereka akan mengirimkan perintah. Jika mereka memberikan 10 perintah, 9 perintah mungkin terlewat dan Cacing Gu hanya akan menjalankan 1 perintah. Tentu saja, ini dalam kasus biasa. Sebagian kecil Cacing Gu dapat mempertahankan hubungan yang kuat dalam jarak yang sangat jauh. Mereka dapat dengan mudah diaktifkan meskipun mereka berada jauh. Beberapa Cacing Gu bahkan lebih aneh, semakin dekat mereka dengan Master Gu, semakin lemah hubungan mereka, menciptakan jarak di antara mereka dapat meningkatkan hubungan mereka. Fang Yuan awalnya memiliki hubungan dekat dengan Gu Fana, tetapi sekarang perasaan itu jauh lebih lemah, seolah-olah keduanya sangat berjauhan. Fang Yuan mengikuti koneksi dalam benaknya, perlahan menyimpulkan arah dan mengangkat kepalanya. Yang dilihatnya hanyalah bagian atas dinding di aula bintang. Fang Yuan mengaktifkan Gu investigasinya, di bidang penglihatannya. Atap aula bintang menjadi tembus cahaya. Tatapan Fang Yuan menembus atap aula bintang, melihat 6 bayangan bintang melingkar besar di langit hijau. Dia merasakan sensasi dalam benaknya, tatapannya tetap pada salah satu bayangan bintang.
Menurut koneksi yang tersisa yang dimilikinya, dia tahu bahwa Gufana berada di atas bayangan bintang itu. Swosh swosh swosh. Sayap besar kelelawar iblis bintang itu mencambuk angin kencang saat anak panah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar pada saat yang sama. Semua anak panah ini terbuat dari cahaya bintang, mereka terbang sangat cepat, menembus udara. Jumlah mereka banyak, terbang menuju Raja Monyet Abadi Silei seperti badai. Melihat serangan berskala besar, Silei mengejek dengan jijik, hanya Gu Panah Bintang. Peringkat 2, kecuali jumlahnya agak tinggi. Jurus pembunuh fana, Valen Grey Cloak. Tubuh Silei bergetar, saat lapisan tipis asap dan debu berwarna kuning putih menyelimutinya. Dia tidak menghindar, dia membiarkan anak panah itu mendarat di tubuhnya. Tidak peduli berapa banyak anak panah bintang yang datang, mereka menghilang setelah bersentuhan dengan jurus pembunuh fana jubah abu-abu yang jatuh, lenyap dalam sekejap. Kelelawar iblis bintang itu kekurangan kecerdasan, ia tidak dapat menggunakan jurus pembunuh. Meskipun skala gu liar di tubuhnya besar, ia tidak dapat menggunakan gu dalam jumlah banyak. Bagaimana mungkin serangan seperti itu bisa dibandingkan dengan jurus pamungkas yang diciptakan dengan susah payah oleh seorang kultivator manusia? Kali ini, lihat transformasi elangku. Teriak Silei, tubuhnya bersinar dalam cahaya keemasan yang terang. Saat cahaya itu menghilang, Silei telah menghilang, di tempatnya ada seekor elang mahkota besi binatang buas yang terpencil. Elang mahkota besi itu melebarkan sayapnya, terbang di udara, cakarnya yang tajam menyerupai baja memancarkan aura yang mengesankan. Ukuran tubuhnya tidak lebih kecil dari kelelawar iblis bintang. Jauh di sana, Star-Lord Wan Xiang diam-diam mengamati pertempuran itu. Melihat ini, dia mendesah tak berdaya. Raja Monyet Abadi Silei adalah seorang maniak pertempuran, dia menolak untuk bertarung bersama dalam setiap pertempuran ini. Sampai saat ini, Silei telah membunuh 11 binatang buas yang terpencil. Setiap kali dia melawan binatang buas yang terpencil, dia akan menggunakan jenis jurus pamungkas jalur transformasi yang berbeda, untuk bertarung menggunakan tubuh binatang buas yang berbeda. Star-Lord Wan Xiang merasa cemas tentang waktu, dia telah mendesak Silei untuk menggunakan metode terkuatnya. Namun Silei menolaknya, dengan mengatakan bahwa ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan pengalaman pertempuran jalur transformasi, ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang dimilikinya. Dengan mengumpulkan fondasinya, ia akhirnya akan memicu perubahan kualitatif, meningkatkan ranah jalur transformasinya. Elang mahkota besi terbang sebentar, sebelum menjerit dan menerkam ke arah kelelawar iblis bintang. Kelelawar iblis bintang juga menjerit, sifatnya yang kejam terbangun karena tidak menghindar, ia mengepakkan sayapnya dan bertabrakan dengan elang mahkota besi. Dua sosok bersayap besar saling beradu di langit dengan keras. Kelelawar iblis bintang menggigit dengan mulutnya, sementara elang mahkota besi menyerang dengan paruhnya. Kelelawar iblis bintang mencakar dengan cakarnya, tetapi cakar elang mahkota besi sama tajamnya, keduanya seimbang. Keduanya telah bertukar banyak pukulan dalam sekejap, mereka meninggalkan banyak luka di tubuh masing-masing. Setelah beberapa saat, mereka menarik jarak di antara mereka. Kelelawar iblis bintang menjerit keras dengan sikap puas diri. Elang mahkota besi yang telah diubah Silei telah kehilangan sebagian besar bulunya, ia mengepakkan sayapnya dan setelah banyak usaha, ia menstabilkan tubuhnya. Dalam pertempuran sebelumnya, elang mahkota besi telah menderita kekalahan, sementara kelelawar iblis bintang berada di atas angin. Tidak hanya sebagian besar bulunya hilang, ada luka di perutnya, yang dipenuhi dengan tanda-tanda dao jalur bintang. Ia terus berdarah dan mencegah tubuh elang mahkota besi untuk sembuh secara alami. Binatang buas yang sunyi berbeda dari Dewa Gu. Dewa Gu memiliki tubuh yang lemah, kekuatan mereka bertumpu pada cacing Gu. Bahkan jika Dewa Gu jalur kekuatan membuat tubuh mereka sangat kuat, itu masih dari efek cacing Gu. Sementara itu, kekuatan binatang buas yang terlantar ada di tubuh mereka sendiri. Binatang buas yang terlantar memiliki kekuatan pertahanan, dan atribut lainnya sejak lahir, ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh manusia. Terutama ketika binatang buas yang terlantar semakin dekat dengan alam selama pertumbuhan mereka, dan mengembangkan lebih banyak tanda dao di tubuh mereka. Ketika mereka bertarung dalam pertempuran, luka yang disebabkan oleh binatang buas yang terlantar akan meninggalkan tanda dao. Luka yang melibatkan tanda dao sangat sulit dihilangkan, tidak hanya menghambat penyembuhan diri tubuh, tetapi juga menghalangi penggunaan dan efek Gu penyembuhan. Tentu saja,
jika binatang buas yang terlantar memiliki Gu abadi, situasinya akan sangat berbeda. Elang mahkota besi menjerit, mengabaikan luka-lukanya dan menerkam ke arah kelelawar iblis bintang. Keduanya bertemu di langit lagi, setelah beberapa serangan, kelelawar iblis bintang menemukan celah dan mengepakkan sayapnya dengan cepat, menghantam kepala elang mahkota besi. Elang mahkota besi menjadi linglung, jatuh ke tanah. Kelelawar iblis bintang terbang di udara, mengepakkan sayapnya 3 kali ke arah elang mahkota besi. Yang pertama menyebabkan angin kencang bertiup, saat ribuan bila angin melesat keluar. Yang kedua menyebabkan semburan cahaya bintang, lebih dari 10.000 anak panah bintang beterbangan. Yang ketiga menyebabkan kegelapan berkumpul, membentuk hantu raksasa yang menyerbu ke arah elang mahkota besi. Elang mahkota besi pertama kali jatuh ke tanah, menyebabkan batu-batu beterbangan dan kawah terbentuk. Selanjutnya, setelah mengangkat kepalanya, ia terpotong oleh bila angin. Elang mahkota besi menjerit, ia menahan serangan dan tidak mundur. Setelah menahan serangan bila angin, ia memiliki ratusan luka ringan di tubuhnya. Ia ingin mengepakkan sayapnya, tetapi anak panah bintang terbang di atasnya. Anak panah ini memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka menembus tubuh elang mahkota besi dan menyebabkan banyak luka, tetapi itu tidak dalam. Selanjutnya, hantu yang tidak memiliki tubuh padat itu mengebor ke dalam pikiran elang mahkota besi. Jika itu adalah binatang buas biasa, mereka akan berada dalam masalah, tetapi elang mahkota besi ini adalah transformasi Silei. Silei mendengus dingin, pikiran dan keinginan bergerak di kepalanya, menghancurkan hantu itu dalam sekejap mata. Meskipun dia adalah Gu Immortal jalur bumi yang juga mengolah jalur transformasi, dia adalah seorang ahli yang mapan, dia adalah Gu Immortal veteran, dia belajar banyak tentang banyak jalur lain dan memiliki seperangkat tindakan pertahanan lengkap terhadap cacing Gu dari jalur lain. Tuan Raja Monyet Abadi. Di samping, Dewa Bintang Wan Xiang berteriak dengan khawatir. Elang mahkota besi mengucapkan kata-kata manusia, tertawa keras, jangan ikut campur, tetaplah di samping, ini pertarunganku. Api yang membara tampak membara di mata elang itu, dengan penuh tekad, Silei mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas, ke arah kelelawar iblis bintang, tetapi terpental. Bang, dengan suara keras, elang itu jatuh ke tanah lagi. Bagus, menarik. Teriak Silei, dia semakin bersemangat saat bertarung, mengabaikan luka-lukanya, dia bergegas maju lagi. Dia bertarung dengan sesuatu yang tidak dikenalnya, dalam hal pertarungan jarak dekat, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan kelelawar iblis bintang itu. Dalam pertarungan mereka, dia dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tetapi setiap kali Silei kalah, dia akan bertarung lagi, kepala elang itu akan terangkat tinggi, dan mata elang itu akan selalu menatap lawannya. Orang gila ini, Star-Lord Wan Xiang menyaksikan dengan ekspresi meringis. Silei jelas memiliki gerakan bertahan seperti jubah abu-abu yang jatuh, tetapi setelah berubah menjadi elang mahkota besi, dia tidak menggunakan satu pun dari gerakan itu dalam pertempuran. Ini telah terjadi berkali-kali dalam pertempuran sebelumnya juga. Star-Lord Wan Xiang telah bertanya sebelumnya, tetapi jawaban Silei adalah bahwa ia sengaja tidak menggunakannya. Ia hanya ingin merasakan kegembiraan pertempuran dengan tubuhnya sendiri. Ini akan menjadi cara yang paling efektif untuk meningkatkan fondasi pertempurannya. Silei adalah seorang pecandu pertempuran, ia adalah seorang pria ganas yang memperoleh kesenangan dari pertempuran. Lagi, teriak Silei, mengepakkan sayapnya ke arah kelelawar iblis bintang. Kedua belah pihak semakin dekat dengan cepat, melihat bahwa mereka akan bertabrakan, kelelawar iblis bintang tiba-tiba mengepakkan sayapnya, memperlihatkan kemampuan terbang yang luar biasa, melewati elang mahkota besi dengan tipis. Wus, kelelawar iblis bintang tiba-tiba menghembuskan bintang jatuh, mengenai punggung elang mahkota besi. Elang mahkota besi itu memuntahkan darah, tubuhnya bergetar karena harus mengepakkan sayapnya untuk menyeimbangkan diri. Selanjutnya, Star-Lord Wan Xiang mendengar Silei tertawa, menarik, menindas pencapaian terbangku yang hanya setingkat master. Mengatakan demikian, ia mengepakkan sayapnya dan bergegas maju. Kelelawar iblis bintang tidak menerima serangan itu secara langsung, ia mundur sambil menggunakan cacing Gu jalur bintang, jalur angin, atau jalur gelap untuk menyerang musuhnya dari jauh. Keduanya telah bertarung untuk waktu yang lama, tanpa disadari, tubuh kelelawar iblis bintang itu dipenuhi dengan luka-luka. Semua luka ini memiliki tanda dao jalur logam, dan tidak dapat disembuhkan dalam waktu dekat. Tentu saja,
luka pada elang mahkota besi setidaknya 2 kali lebih parah daripada kelelawar iblis bintang. Namun, Si Lei bertarung dengan gila-gilaan, hal itu menimbulkan ketakutan pada kelelawar iblis bintang. Binatang buas yang mendominasi dan memerintah di atas gunung ini merasa khawatir dan tidak berani bertarung secara langsung. Kecerdasan kelelawar iblis bintang itu rendah, yang dilakukannya adalah memberikan keuntungannya dan bertarung dengan kelemahannya. Ia memiliki Gu yang fana di tubuhnya, meskipun mereka dapat mengganggu Si Lei, mereka tidak berbahaya baginya seperti bertarung dari jarak dekat. Elang mahkota besi tidak menggunakan metode pertahanan seperti biasanya, tetapi auranya melonjak saat ia menghindar ke kiri dan kanan, akhirnya mendekati kelelawar iblis bintang. Setelah menjerit keras, cakar elang itu mencengkeramnya ke bawah. Kelelawar iblis bintang itu menghindar dengan lincah, tetapi Si Lei menemukan celah. Dalam hal pencapaian terbang, kelelawar iblis bintang yang telah terbang sepanjang hidupnya setidaknya adalah seorang Grandmaster terbang. Kelelawar iblis bintang itu menjauh, menggunakan cacing Gu untuk menyerang dari jarak jauh, sementara elang mahkota besi mencoba mendekat untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengannya. Dengan cara ini, keduanya bertarung sebentar, kelelawar iblis bintang itu pasti akan mengacau di beberapa titik. Akhirnya, elang mahkota besi menemukan kelemahan dan menggunakan cakar elangnya untuk merobek sayap kelelawar. Dengan lubang di sayap kelelawar, kemampuan terbang kelelawar iblis bintang itu turun drastis. Sebelum dapat beradaptasi dengan cedera itu, elang mahkota besi menemukan lebih banyak kelemahan. Si Lei mengejarnya pada kesempatan utama ini, setelah menahan perlawanan terakhir kelelawar iblis bintang, dia membunuhnya. Kelelawar iblis bintang itu mendarat di tanah, darahnya mengalir deras seperti sungai. Tanah menyerap darah itu, seperti yang dikatakan oleh Star-Lord Wan Xiang, energi tak berbentuk telah diaktifkan. Di langit, cahaya bintang muncul lagi, bintik-bintik cahaya bintang melingkar dan berkibar beberapa saat sebelum berkumpul tinggi di udara. Dan membentuk aula bintang yang sama sekali baru. Berbeda dari aula bintang sebelumnya, aula bintang ini melayang di udara, desainnya sangat indah, memancarkan keindahan agung yang jauh di atas aula bintang di pegunungan. Aula bintang ke-8 akhirnya muncul. Spekulasiku memang benar, Star-Lord Wan Xiang berbicara dengan gembira. Si Lei membatalkan transformasi elang mahkota besi dan kembali ke bentuk manusianya. Luka-luka di tubuhnya masih dalam tahap pemulihan, aliran darah belum berhenti. Dia dengan acuh tak acuh melirik langit dengan pupil emasnya, tidak heran kau menebak bahwa ini adalah titik kendali pusat gua surga, melihat penampilannya, kemungkinan besar memang begitu. Dia meringis kesakitan dan duduk, menyembuhkan luka-lukanya. Penyembuhannya sama sekali tidak sederhana. Dia pertama-tama menggunakan sejumlah besar cacing Gu untuk menghilangkan tanda dao jalur bintang, jalur angin, jalur gelap, dan jalur lain yang telah mengisi luka-lukanya, baru kemudian dia menggunakan cacing Gu penyembuh yang menunjukkan efek yang terlihat. Star-Lord Wan Xiang menunggu sebentar dan ketika dia melihat luka Si Lei dirawat dengan kasar, dia akhirnya tidak tahan lagi dan mendesaknya, penyembuhanmu hampir selesai, kan? Waktunya terbatas, Lord Immortal Monkey King. Prasyarat agar aula bintang ke-8 muncul adalah 7 aula bintang lainnya harus terbentuk terlebih dahulu. Setiap kali 7 aula bintang muncul, mereka hanya akan ada selama 15 menit. Ketika 7 aula bintang menghilang, aula bintang ke-8 juga akan menghilang. Mengapa kamu terburu-buru? Jika kamu terburu-buru, kamu bisa masuk terlebih dahulu. Si Lei membuka matanya dan melirik dingin ke arah Star-Lord Wan Xiang. Lord Si Lei bercanda, kekuatan tempurku telah jatuh ke dasar, aku masih perlu mengandalkan Lord untuk menerobos pertahanan binatang buas kuno yang terpencil. Star-Lord Wan Xiang terkekeh dan tidak berbicara lebih jauh. Namun, tinjunya yang tersembunyi di balik lengan bajunya terkepal erat, jika bukan karena kekuatannya yang menurun dan kesengsaraan yang akan segera datang, mengapa dia harus mengungkapkan harta karun ini atas inisiatifnya sendiri? Dan mengapa ia harus dipaksa untuk memendam rasa frustrasinya? Ia tahu rencana dan niat Si Lei. Si Lei adalah seorang pecandu pertempuran, tidak masuk akal dan tidak terkendali, tetapi ia sama sekali tidak bodoh. Setiap orang yang mencapai posisi tinggi memiliki kelebihannya masing-masing. Si Lei yang luar biasa dan terkenal tidak kekurangan kelicikan. Si Lei menerima undangan Star-Lord Wan Xiang untuk datang ke Starry Sky Grotto Heaven untuk menjarah sumber daya. Namun, dia tidak mengerahkan seluruh usahanya. Dia tertarik untuk menerobos aula bintang ke-8. Namun,
Dia tidak ingin melihat Star-Lord Wan Xiang memperoleh banyak sumber daya untuk melewati kesulitan dan lolos dari cengkeramannya. Jika Star-Lord Wan Xiang tidak memperoleh kekayaan dalam perjalanan ini, dia harus meminta bantuan orang lain saat menjalani kesengsaraan. Si Lei dapat membantunya saat itu dan juga memperoleh cengkeraman yang lebih besar padanya. Jika itu terjadi, dalam kunjungan mereka berikutnya ke Starry Sky Grotto Heaven, si Lei dapat memperoleh manfaat yang lebih besar yang sama sekali tidak akan berada dalam rasio 80/20 seperti dalam perjalanan ini. Setiap tahun, Starry Sky Grotto Heaven akan memperlihatkan celah kecil yang memungkinkan para Dewa Gu untuk memasukinya. Setiap kali, para Dewa Gu hanya dapat tinggal di dalamnya selama 2 hari dari waktu benua tengah. Ada banyak binatang buas dan sumber daya yang terpencil di Starry Sky Grotto Heaven, itu jelas merupakan sumber daya yang kecil tetapi stabil. Star-Lord Wan Xiang adalah contoh utama dari hal ini, ia jelas seorang kultivator tunggal, tetapi dengan setiap kunjungannya ke Gua Surga Starry Sky, ia mampu memperkuat dirinya sendiri hingga kekuatan tempur puncaknya tidak kalah dari mayoritas Gu Immortal dari 10 sekte kuno besar. Bahkan ketika melawan Song Zixing, ia bahkan mampu membuat catatan yang bagus tentang dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, luka-luka si Lei sembuh sepenuhnya tanpa jejak luka dimanapun padanya. Karena sumpah sebelumnya, si Lei tidak bisa memaksakan diri terlalu jauh, ia memeriksa tubuhnya sekali lalu berdiri, maaf membuatmu menunggu, sekarang kita bisa masuk. Star-Lord Wan Xiang memasang ekspresi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, akulah yang terlalu cemas. Aku harus meminta Raja Monyet Abadi untuk tidak menyalahkanku. Lebih banyak persiapan mempercepat kecepatan kerja, aku masih harus lebih mengandalkan kekuatanmu. Si Lei mengangguk dengan lugas, tentu saja. Ia menghentakkan kakinya dan langsung menyerbu ke langit. Star-Lord Wan Xiang mengikuti dari belakang. Kedua makhluk abadi itu bergerak menuju aula bintang ke-8 di langit bersama-sama. Pada saat yang sama, Fang Yuan dan Hei Loulan juga melompat keluar dari sebuah sumur. Ini aula bintang lainnya, Fang Yuan berkata sambil mengamati sekelilingnya. Hei Loulan mengangguk, kami menggunakan banyak metode untuk menguji dan kami tidak salah, keenam sumur ini adalah lorong. Keduanya menatap ke belakang mereka. Bagian tengah aula bintang ini juga memiliki 6 sumur. Namun warnanya sedikit berbeda dari aula bintang sebelumnya. Di aula bintang sebelumnya, 6 air sumur berwarna merah, coklat, kuning, biru, ungu, dan putih. Namun, 6 air sumur di sini memancarkan warna merah, coklat, kuning, biru, hijau, dan putih. Ungu dihilangkan dan hijau ditambahkan. Hei Loulan dan Fang Yuan saling memandang. Keduanya pintar dan cerdik, dan mereka berdua memperoleh pemahaman. Bagaimana menurutmu? Hei Loulan bertanya. Fang Yuan menyeringai, memperlihatkan gigi taringnya yang tajam dan bergerigi saat dia menjawab dengan suara seraknya. Jika aku tidak salah, Gua Surga Langit Berbintang ini memiliki medan khusus, totalnya ada 7 ruang. Ketujuh ruang ini terisolasi dan independen satu sama lain, orang luar hanya dapat masuk atau keluar melalui 6 sumur di aula bintang. Hei Loulan mengangguk dan mengambil cacing Gu dari tanah, ini adalah gufana yang kau lemparkan sebelumnya ke dalam air sumur ungu, itu adalah bukti terbaik. Jika spekulasiku benar, ada juga bentuk bukti lain, yaitu langit. Ketika kita keluar dari aula bintang ini, langit ruang ini seharusnya juga memiliki 6 bayangan bintang bundar. Perbedaannya adalah bahwa alih-alih bayangan bintang ungu, seharusnya ada bayangan bintang hijau. Fang Yuan setuju dengan spekulasi Hei Loulan. Surga gua dan tanah terberkati yang normal akan memiliki ruang yang terintegrasi. Namun, surga gua langit berbintang itu istimewa, sebenarnya terbagi menjadi 7 ruang, dan setiap ruang memiliki langit, bumi, dan ekologi yang independen. Dalam kehidupan sebelumnya, yang dijelajahi Fang Yuan hanyalah dunia fragmen dari surga gua langit berbintang dan dia tidak mengetahui lapisan misteri ini. Dia dan Hei Loulan selesai berdiskusi dan mereka berjalan keluar dari pintu aula, menatap langit. Mereka melihat 6 bayangan bintang bundar seperti 6 bulan purnama melayang di udara. Hei Loulan bertepuk tangan dan tersenyum cerah seperti dugaanku. Tunggu, ada seseorang di sini. Pupil mata Fang Yuan mengecil saat dia melihat benda-benda bergerak di kejauhan dan kebetulan melihat Si Lei dan Star-Lord Wan Xiang terbang cepat. Mengikuti arah yang mereka tuju, Fang Yuan menemukan aula bintang ke-8. Aula bintang ini tampaknya memiliki standar yang lebih tinggi, iya.
Melayang di udara dan didambakan oleh orang lain, sangat mungkin itu adalah titik kendali pusat gua surga Starry Sky. Hei Loulan menebak, tatapannya tertuju pada aula bintang ke-8. Sebenarnya ada orang lain yang selangkah lebih maju dari kita. Fang Yuan bergumam. Dia terkejut dalam hati, menurut perkiraannya sebelumnya, gua surga Starry Sky adalah tempat yang tidak ada seorang pun kecuali roh surgawi yang ada di dalamnya. Jika bukan karena ini, gua surga Starry Sky seharusnya tidak jatuh dalam kehidupan sebelumnya. Namun, situasi saat ini adalah dia tidak melihat tanda-tanda roh surgawi dan malah melihat dua Dewa Gu. Mengenai penampilan dan identitas para Dewa Gu, jarak di antara mereka sangat jauh sehingga Fang Yuan dan Hei Loulan tidak dapat melihat dengan jelas. Namun, keduanya merasa bahwa tidak satu pun dari kedua Dewa Gu ini yang merupakan pemilik gua surga ini. Jika salah satu dari mereka adalah pemilik gua surga ini, mereka pasti sudah merasakan Hei Loulan dan Fang Yuan, dan pasti sudah bertindak sekarang. Apa yang aneh tentang hal itu? Anda dapat memperoleh informasi rahasia tentang gua surga Starry Sky dari suatu sumber, apakah itu berarti Dewa Gu lainnya tidak bisa? Hei Loulan dapat menerima kenyataan ini dengan jauh lebih mudah daripada Fang Yuan. Fang Yuan tertawa getir dalam hatinya. Dia telah menyembunyikan dari Hei Loulan bahwa apa yang disebut sumber informasi itu, sebenarnya, adalah dirinya sendiri. Namun, tampaknya kebenaran dan prasangkanya sangat berbeda. Kemungkinan penyebab pertama untuk situasi ini adalah kelahiran kembali Fang Yuan yang terus-menerus memengaruhi berbagai peristiwa di dunia, yang menyebabkan efek kupu-kupu. Alasan kedua yang mungkin adalah ada banyak detail di balik layar mengenai jatuhnya Starry Sky Grotto Heaven di kehidupan sebelumnya, hanya saja dia tidak mengetahuinya dan sekarang di kehidupan ini, dia menemukan salah satu cerita di balik layar. Pikiran Fang Yuan pasang surut, condong ke penyebab kedua. Pada saat ini, suara pertarungan datang dari aula bintang ke-8. Sepertinya kedua Gu Immortal ini memiliki status yang sama dengan kita, mereka juga orang luar. Tapi, mereka selangkah lebih maju dari kita. Tatapan Hei Loulan berkedip. Fang Yuan tidak menjawab, dia hanya mencibir, tawanya dingin. Hei Loulan juga menyeringai diam-diam. Keduanya adalah karakter yang tangguh dan juga licik. Saat ini, musuh berada di tempat terbuka sementara mereka berada di kegelapan dan keduanya merasa memiliki keuntungan besar. Mereka bahkan dapat dikatakan sebagai Oriole dalam pepatah, belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang. Seketika, Fang Yuan dan Hei Loulan mengaktifkan sejumlah besar gufana untuk menyembunyikan tubuh dan menahan aura mereka, serta menggunakan berbagai macam metode investigasi untuk mengintai. Keduanya diam-diam menutup pintu aula bintang, menyingkirkan semua jejak mereka dan perlahan-lahan keluar. Setelah beberapa saat, Fang Yuan yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti dan memperingatkan Hei Loulan, pelan-pelan, ada Gu investigasi tingkat 5 di depan. Hei Loulan dengan hati-hati menyelidiki, dan melihat cacing Gu kecil seperti mata melayang diam-diam di udara. Matanya perlahan bergerak ke sekeliling, terus-menerus memindai sekelilingnya. Keduanya tidak terkejut, hanya dengan satu pandangan, orang bisa melihat cacing Gu ini bukan Gu liar dan jelas ditinggalkan oleh dua Dewa Gu dari sebelumnya. Ini sudah diduga. Sebelumnya, ketika Fang Yuan dan Hei Loulan menjelajahi ruang yang berhubungan dengan bayangan bintang hijau, mereka juga meninggalkan Gu investigasi serupa untuk mengawasi jalan mereka. Setelah menjadi Gu abadi, seseorang tidak lagi kekurangan Gu fana. Gu fana ini dapat membiarkan Gu abadi terus-menerus memindai lingkungan sekitar, menandai area, memperingatkan mereka, dan banyak kegunaan lainnya. Hei Loulan masih muda, dia baru saja naik ke Gu abadi, sehingga tidak dapat mengenali detail Gu ini, memberikan saran untuk berhati-hati, mari kita jalan memutar. Fang Yuan tersenyum, tidak perlu. Gu ini adalah Gu mata palsu bintang bersinar, ia memiliki kemampuan penginderaan jarak jauh, Gu abadi dapat mengamati situasi lingkungan melalui itu. Jangkauannya 5 li, ia tidak dapat mendeteksi siluman, dan menggunakan Gu ini tidak hanya terus-menerus menghabiskan esensi purba, tetapi juga membebani jiwa. Kita dapat menggunakan metode untuk menjadi tidak terlihat dan dengan berani melewatinya. Pada saat yang sama, Fang Yuan menambahkan dalam benaknya, cacing Gu ini sering digunakan bersama dengan Gu penglihatan sejati yang kemudian dapat mendeteksi siluman dan tembus pandang. Namun itulah situasi selama perang kacau di 5 wilayah. Gu penglihatan sejati masih dipegang oleh beberapa sekte kecil saat ini dan belum disebarkan secara sembarangan. Hei Loulan melirik Fang Yuan,
masih belum merasa lega, apakah kamu yakin tidak salah? Para Dewa Gu meneliti Gu baru sepanjang waktu, mungkin cacing Gu ini adalah Gu yang baru diteliti yang dapat melihat melalui tembus pandang. Fang Yuan mencibir, kamu pikir aku hanya melihatnya dengan mataku dan tidak menggunakan cacing Gu lain untuk memeriksanya. Jangan khawatir, 8 atau 9 dari 10 Dewa Gu adalah master terbang, tetapi memiliki 2 atau 3 master jalur penyempurnaan dari 10 akan cukup bagus. Jalur penyempurnaan jauh lebih sulit untuk ditingkatkan dibandingkan dengan jalur lainnya. Fang Yuan berbicara dengan sangat yakin sehingga He Loulan memilih untuk mempercayainya. Keduanya menyembunyikan tubuh mereka dan berjalan dengan angkuh ke dalam jangkauan Gu mata palsu bintang bersinar, dan mereka memang tidak menarik perhatian Dewa Gu manapun. Sepanjang perjalanan, keduanya menemukan jenis Gu investigasi yang mirip seperti Gu mata palsu bintang bersinar. Beberapa cacing Gu ini terkubur di dalam tanah, beberapa menyamar sebagai daun pohon, dan beberapa tersembunyi di sungai, hanyut bersama air. Fang Yuan menggunakan metodenya satu persatu, terkadang tidak terlihat, terkadang cacing Gu diarahkan untuk melawan mereka, atau membuat terowongan di bawah tanah atau berenang melalui air, semua jenis metode untuk menyelinap melewati cacing Gu investigasi ini. Keduanya ingin bergerak sampai mereka berada di bawah aula bintang ke-8, dan jalan terpendek adalah garis lurus ke aula bintang ke-8. Jika mereka mendapat kesempatan, mereka juga dapat dengan cepat bereaksi dan menggunakan waktu tersingkat untuk menyerbu ke aula bintang ke-8, dan ikan mendapat keuntungan dari situasi yang berantakan. Namun, saat mereka berjalan melalui garis lurus ini, bau darah menyerang hidung mereka dari depan. Fang Yuan dan He Loulan saling berpandangan. He Loulan menampakkan ekspresi ragu saat menggunakan indera ketuhanannya untuk menyampaikan, aneh, baik jumlah Gu penyelidik di jalur ini maupun jenisnya semakin bertambah. Mari kita lihat, jawab Fang Yuan. Keduanya dengan hati-hati menghindari atau mengelabui cacing Gu penyelidik, dan menemukan jejak pertempuran lebih lanjut. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya mencapai area dengan bau darah paling menyengat. Mereka melihat bangkai macan tutul hitam tergeletak di tumpukan batu yang hancur dan tidak teratur. Macan tutul hitam itu sebesar gajah. Bulunya mengilap dan berkilau, penuh pesona liar. Aura yang tersisa menunjukkan identitas macan tutul hitam, binatang buas yang benar-benar terpencil. Binatang buas yang terpencil ini adalah macan tutul bayangan yang menghilang. Fang Yuan berkata dengan suara rendah. Apakah ada orang yang membunuh macan tutul bayangan yang menghilang ini dan meninggalkan bangkainya di sini? He Loulan menampakkan sedikit keraguan. Fang Yuan berjongkok di dekat tanah, dan menggunakan tangannya untuk merasakan selokan di samping kakinya. Dia kemudian mengeluarkan cacing Gu jalur waktu dan mengaktifkannya dengan hati-hati. Cacing Gu ini memiliki tampilan seperti bola kristal, dan merupakan Gu tingkat 5 yang sangat langka. Namanya adalah Gu Backtrack, Gu investigasi di jalur waktu, yang dapat melacak kembali ke peristiwa masa lalu dalam rentang tertentu. Gu Backtrack diaktifkan, ia menampilkan adegan pertempuran yang kabur dan bisu. Dalam adegan itu, dua sosok raksasa sedang dalam pertempuran yang intens sementara sosok kecil berdiri jauh di samping. Gu Backtrack hanyalah Gu tingkat 5 manusia, dan entah itu si Lei, si macan tutul bayangan yang menghilang, atau penguasa bintang Wan Xiang, mereka semua adalah Gu tingkat 6 atau lebih. Tubuh abadi dan tubuh binatang buas yang sunyi memiliki tanda Dao, sehingga kemampuan investigasi Gu Backtrack sangat terbatas. He Loulan mendekat dan menyaksikan pertempuran itu. Adegan pertempuran yang sunyi itu sangat kabur. Namun, mereka dapat menebak secara kasar bahwa salah satu dari mereka adalah macan tutul bayangan yang menghilang dari perkiraan bentuk tubuhnya. Dan yang bertarung dengan macan tutul bayangan yang menghilang itu tampaknya bukan manusia, melainkan binatang buas harimau yang sunyi. Yang berdiri di kejauhan memiliki bentuk manusia dan bisa jadi adalah Gu abadi. Namun, penampilan mereka kabur dan mereka tidak dapat memastikannya. Tidak hanya itu, adegan pertempuran itu terputus-putus dan tidak koheren. Fang Yuan dan He Loulan mengamati pertempuran itu dengan seluruh perhatian mereka. Untuk sesaat, selain angin sepoi-sepoi di pegunungan, tidak ada suara lain. Setelah beberapa saat, asap yang membakar mulai mengepul dari Gu Backtrack dan pemandangan pertempuran tiba-tiba menghilang. Gu Backtrack telah mati sebagai akibat dari penciptaan ulang gambar pertempuran tingkat Gu abadi secara paksa. Fang Yuan merasa sedikit sakit hati, dan meletakkan mayat Gu Backtrack yang hangus itu kembali ke dalam lubang abadinya untuk menghilangkan jejak apapun.
Dia telah mengumpulkan Gu Backtrack ini dari surga kuning harta karun baru-baru ini tetapi bahkan saat itu, dia hanya memiliki total 50 hingga 60. Ini masih terjadi ketika kelima wilayah berada dalam masa damai, selama perang wilayah yang kacau, Gu Backtrack akan banyak digunakan dan sangat sulit didapat, itu akan menjadi kasus di mana seseorang harus memproduksinya untuk digunakan sendiri, surga kuning harta karun tidak akan menjualnya. Hei Loulan sangat tertarik, cacing Gu ini cukup cerdik. Apa namanya? Apakah kamu membelinya di surga kuning harta karun? Varietas cacing Gu yang ada seluas lautan. Terlebih lagi, Hei Loulan mengolah jalur kekuatan, bukan jalur waktu, dan pemahamannya tentang jalur lain hanya pada dasar-dasarnya, terbatas pada cacing Gu yang biasanya digunakan. Cacing Gu seperti Gu Backtrack diklasifikasikan sebagai Gu langka dari jalur lain, itu normal baginya untuk tidak mengetahuinya. Fang Yuan tidak menjawab. Sebaliknya dia mengeluarkan Gu lain. Dia telah menyempurnakan Gu ini sendiri berdasarkan ingatannya. Menurut jalannya sejarah, Gu ini seharusnya baru muncul 300 tahun kemudian, namanya adalah Gu Jejak Benang. Penampilannya cukup istimewa, menyerupai cambuk kuda kecil yang dimainkan anak-anak dari dataran utara sebagai mainan. Fang Yuan menggunakan cakar zombie yang sangat besar dan mengerikan untuk mencengkeramnya, membuat ukurannya yang kecil semakin terlihat. Fang Yuan mencengkeram gagang cambuk kuda dan, dengan lembut mencambuk udara di depannya. Krek, udara kosong itu tiba-tiba menunjukkan jejak-jejak. Apa ini? Hei Loulan menatap jejak-jejak itu tanpa berkedip. Krek, krek, krek. Fang Yuan mencambuk Gu jejak benang seperti cambuk kuda itu berulang kali, jejak-jejak di udara terus bertambah. Hei Loulan memperhatikan seluruh proses itu dan segera dapat merasakan bahwa ruang yang dicambuk Fang Yuan adalah area tempat pertarungan di tempat pertempuran itu terjadi, dan juga area tempat Gu abadi yang kabur itu berdiri. Saat berbagai pikiran melintas, pupil mata Hei Loulan sedikit membesar, berkata dengan cepat, mungkinkah jejak-jejak ini adalah jejak Dao? Fang Yuan tersenyum puas saat ini, benar, itu adalah tanda Dao. Baik itu Dewa Gu atau binatang buas, mereka dipenuhi dengan tanda Dao, dan area manapun yang mereka singgahi akan meninggalkan tanda Dao untuk waktu yang singkat. Hanya saja tanda Dao ini sangat lemah, bahkan Dewa Gu yang memperhatikan dengan saksama tidak akan dapat merasakannya, kecuali mereka menggunakan Gu jejak benang yang telah kuteliti. Dari pengamatan tanda Dao ini, aku dapat menyimpulkan beberapa informasi tentangnya. Fang Yuan sekali lagi dengan berani mengambil ciptaan orang lain dari kehidupan sebelumnya sebagai miliknya sendiri. Gu jejak benang, Hei Loulan bergumam, tatapannya ke arah Fang Yuan sedikit berubah. Fang Yuan menunjuk ke arah area tempat Star-Lord Wanxi yang berdiri sebelumnya, lihat, tanda Dao telah terwujud dan membentuk sosok manusia. Warnanya biru langit yang berarti seorang Gu immortal jalur bintang telah mengamati pertempuran tersebut. Sebagian besar tanda Dao telah tinggal di sana dan meskipun ada beberapa tanda Dao di sekitarnya, sebagian besar tertutup rapat di sekitar sebagian besar. Ini berarti bahwa Gu immortal jalur bintang hanya mengamati dari samping selama seluruh pertempuran. Dan melihat konsentrasi tanda Dao, tampaknya itu adalah Gu immortal peringkat 6. Hei Loulan melihat ke arah yang ditunjuk Fang Yuan dan mendengarkannya, dengan penuh perhatian. Fang Yuan kemudian menunjuk ke area tempat macan tutul bayangan yang menghilang itu mati, ada tanda Dao yang tersisa berwarna hitam untuk jalur gelap dan warna merah untuk jalur api. Ia melanjutkan, tanda-tanda Dao jalur gelap jelas milik macan tutul bayangan yang menghilang, sedangkan tanda-tanda Dao berwarna merah milik makhluk yang membunuh macan tutul bayangan yang menghilang. Mengenai identitas mereka, apakah mereka manusia atau binatang, itu masih belum pasti. Lihatlah betapa terkonsentrasinya tanda-tanda Dao ini dan bagaimana mereka saling terkait satu sama lain, ini menunjukkan bahwa pertempuran itu sangat intens. Tanda-tanda Dao jalur gelap jarang, sedangkan tanda-tanda Dao berwarna merah agak padat, kita dapat menyimpulkan bahwa makhluk yang membunuh macan tutul bayangan yang menghilang juga setidaknya berada di alam tingkat 6. Mulut Hei Loulan sedikit melebar saat dia mendengarkan Fang Yuan. Tatapannya ke arah Gu jejak benang di tangan Fang Yuan menjadi sedikit membara. Gu jejak benang ini hanyalah Gu fana tingkat 5, tetapi sangat berguna. Hanya dengan Gu ini, seseorang dapat menyimpulkan begitu banyak informasi yang berguna. Hal terpenting adalah pemikiran yang terlibat dalam penyempurnaannya sangat istimewa, dan bahkan dapat dikatakan telah merintis jalan baru yang tak terduga yang melewati logika umum. Hei Loulan mungkin baru saja naik pangkat menjadi Gu immortal,
tetapi dia memahami pentingnya informasi dan mulai memberi lebih banyak arti pada penemuan Fang Yuan, Gu Jejak Benang. Jika si Lei dan Star-Lord Wansi yang ada di sini, mereka mungkin akan basah kuyup oleh keringat dingin. Mereka telah menggunakan metode investigasi arus utama dan metode kontra-investigasi. Tetapi Gu Jejak Benang kebetulan menembus celah di antara mereka. Metode Fang Yuan berasal dari masa perang kacau di 5 wilayah, perwujudan kecerdasan seluruh 5 wilayah. Rasanya seperti mereka lebih dari setengah era di depan Gu Immortal saat ini, tentu saja mereka memiliki keunggulan besar. Retak-retak-retak, Fang Yuan mencambuk-cambuk kuda beberapa kali, lebih banyak tanda dao muncul tetapi juga lebih banyak lagi yang menghilang. Tanda dao ini sangat lemah dan dikumpulkan bersama oleh Gu Jejak Benang, sehingga sangat memperpendek umur mereka yang sudah terbatas. Tanda dao saling terjerat, menjadi lebih tidak teratur. Fang Yuan akhirnya berhenti mencambuk-cambuk kudanya dan mendesah, ini kurang lebih adalah kemampuan dari Gu Pelacak Benang ini. Manifestasi tanda dao hanya berlangsung selama jangka waktu tertentu dan mengharuskan pengamat untuk memiliki banyak pengalaman. Selain itu, mengaktifkan Gu Abadi juga meninggalkan tanda dao yang merespons. Dalam pertempuran yang intens, banyak kemampuan dan metode digunakan, menyebabkan tanda dao saling terkait dan menjadi sangat kacau tanpa ada cara untuk menyimpulkan apapun. Namun, untungnya, hanya sedikit metode yang digunakan dalam pertempuran ini, jadi kita dapat memahami situasinya secara kasar. Kelopak mata Hei Loulan berkedut. Menyimpulkan begitu banyak informasi berguna dengan Gu Fana peringkat 5 dan masih belum puas. Tatapannya tertuju erat pada jejak benang Gu hingga Fang Yuan menyimpannya kembali ke dalam lubang abadinya. Dia dengan tajam menemukan bahwa tubuh jejak benang Gu yang sebelumnya utuh seperti cambuk kini penuh dengan retakan. Jelas, ada harga yang harus dibayar untuk mewujudkan tanda dao. Hei Loulan memperkirakan dalam hati, jejak benang Gu ini dapat digunakan minimal 2 kali lagi. Seketika, evaluasinya terhadap jejak benang Gu meningkat 1 tingkat lagi. Itu dapat digunakan sebanyak 3 kali. Cacing Gu tingkat 5 saja dapat digunakan 3 kali untuk menyelidiki keberadaan tingkat 6 dan memperoleh begitu banyak informasi. Tepat saat Hei Loulan tidak dapat bertahan dan hendak bertanya apakah Fang Yuan menjual jejak benang Gu, Fang Yuan mengeluarkan cacing Gu investigasi lainnya. Ini hanyalah cacing Gu jalur Qi yang digunakan Fang Yuan untuk menarik aroma di sekitarnya. Selanjutnya, Fang Yuan menyimpan cacing Gu jalur Qi ini dan mengeluarkan cacing Gu lainnya. Dia bergerak kemana-mana di sekitar medan perang dan mengaktifkan cacing Gu dari waktu ke waktu. Hei Loulan hanya mampu mengenali sebagian kecil dari cacing-cacing Gu ini, tetapi itu juga tidak sampai pada tingkat yang membuatnya yakin. Bagian yang lebih besar yang tersisa, Hei Loulan sama sekali tidak tahu, tidak dapat mengenali satu pun dari mereka. Dia tanpa sadar mengerutkan bibirnya, karena untuk pertama kalinya dia merasakan bahwa Fang Yuan memiliki kedalaman yang tak terduga. Selama perjalanan di dataran utara, dia hanya merasa bahwa Fang Yuan berpengalaman dan cerdik, dan merupakan musuh utama. Ketika bekerja sama dengan Fang Yuan, dia tidak punya pilihan selain melakukannya, dan sangat menyadari bahwa itu adalah permintaan bantuan dari seekor harimau. Dia mendapatkan bantuan Fang Yuan untuk melewati kesengsaraannya dan menjadi seorang Gu Immortal, dia pikir dia bisa menekan Fang Yuan sedikit. Namun segera, Fang Yuan menggunakan dia dan peri lisan untuk menakut-nakuti bahkan para Gu Immortal dari Sekte Bangau Abadi. Semuanya dimenangkan sebelum terlibat dalam pertempuran, yang tidak memberi kesempatan bagi Hei Loulan untuk bergerak. Karena tidak ada kerugian dalam pertempuran, Fang Yuan tidak perlu membayar kompensasi 2 kali lipat, itu sama seperti dia mencapai tujuannya tanpa kehilangan apapun. Sebaliknya, untuk membujuk Fang Yuan agar berusaha, Hei Loulan harus memberikan infus makna sejati yang berharga dari Reckless Savage Demon Venerable kepadanya. Fang Yuan juga benar-benar kejam, dia menelannya bulat-bulat tanpa meninggalkan apapun untuk Hei Loulan. Kemudian, Fang Yuan memulai bisnis Gu Nyali dan mengambil inisiatif untuk berbagi keuntungan dengan Hei Loulan dan peri lisan. Meskipun dia membutuhkan kekuatan Qi Immortal Gu milik Hei Loulan dalam prosesnya, Hei Loulan tidak merasa nyaman sepanjang waktu, sepertinya dia sedang dikendalikan. Sekarang, Hei Loulan merasakan getaran di hatinya saat dia melihat Fang Yuan menggunakan metode ini. Semua metode kecil ini menggunakan Gu Fana dan tampak biasa-biasa saja, tetapi Hei Loulan adalah orang yang cerdas, bagaimana mungkin dia tidak memahami makna mendalam yang diwakili oleh metode kecil ini.
Setelah Hei Loulan naik ke alam abadi, dia diajari oleh Peri Lisan, dibimbing langkah demi langkah, dia diinstruksikan dalam hampir semua aspek. Jadi, dalam hal metode investigasi, Hei Loulan tidak kalah dengan Dewa Gu biasa. Tetapi fondasi Fang Yuan sangat dalam, dia jelas jauh lebih maju dari kebanyakan Dewa Gu sekarang. Meskipun aku memiliki beberapa Gu abadi, bisakah aku seperti Fang Yuan dan menciptakan Gu baru secara mandiri, untuk memodifikasi dan menyempurnakan jurus pamungkasku sendiri? Hei Loulan menggelengkan kepalanya dalam hati. Jurus pamungkas jalur kekuatannya diberikan kepadanya oleh ibunya. Untuk menyempurnakan Gu baru, seseorang harus membuat resep Gu baru. Proses ini tidak hanya membutuhkan sumber daya dan fondasi yang cukup di jalur itu, seseorang juga membutuhkan inspirasi dan keberuntungan. Hei Loulan memang seorang Dewa Gu, tetapi dia terlalu muda, dia bukan master jalur penyempurnaan, dan bahkan tidak terampil dalam jalur penyempurnaan. Fondasi hanya dapat dicapai setelah periode percobaan dan kesalahan yang panjang, menjelajahi dan mengumpulkan pengalaman secara perlahan. Pada titik ini, Fang Yuan berjalan kembali. Dia bersenandung, menyimpulkan semua petunjuk. Aku sebagian besar sudah tahu identitas pihak lain. Oh, yang satu adalah Gu Immortal jalur bintang peringkat 6, dia belum bergerak dan lebih misterius. Yang lain adalah Gu Immortal jalur bumi yang juga mengolah jalur transformasi, dia memiliki aura yang kuat dan menggunakan cacing Gu. Aku menangkap jejak suaranya, ini mungkin si Lei dari Sekte Abadi Tempur di benua tengah. Kata Fang Yuan, Raja Monyet Abadi itu. Hei Loulan dan Fang Yuan telah berbagi sebagian besar informasi mereka, dia secara alami tahu siapa si Lei. Dia mulai mengerutkan kening, merasa sedikit merepotkan. Si Lei adalah Gu Immortal peringkat 7, dia memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Meskipun Hei Loulan memiliki beberapa Gu Immortal jalur kekuatan, si Lei memiliki Gu Immortal jalur bumi dan bahkan telah menciptakan gerakan pembunuh abadi uniknya sendiri sejak lama. Selain itu, dia bahkan mengolah jalur transformasi, bakat pertempurannya sangat langka. Hei Loulan memiliki kekuatan diri Gu abadi, menggunakannya untuk mengaktifkan jurus pembunuh fana sebelumnya, membentuk hantu jalur kekuatan raksasa, yang hampir tidak dapat dianggap sebagai jurus pembunuh abadi. Hingga saat ini, Hei Loulan telah berusaha untuk meningkatkan dan memodifikasinya, tetapi kemajuannya lambat. Fang Yuan, jika kamu menggunakan jurus pembunuh diri yang tak terhitung jumlahnya, dan bekerja sama denganku, kita mungkin dapat melawan Raja Monyet Abadi. Tetapi dalam hal itu, kita tidak akan dapat menghadapi Gu abadi jalur bintang yang misterius. Hei Loulan bergumam. Fang Yuan tertawa getir, aku belum memberitahumu, tetapi karena Gu abadi inti sedang kelaparan, tak terhitung jumlahnya tidak dapat digunakan lagi. Yang dapat kugunakan hanyalah jurus pembunuh fana. Hei Loulan menatap Fang Yuan dalam-dalam, menyipitkan matanya, dengan kata lain, kita harus menghindari pertarungan dengan pihak lain secara langsung. Raungan, raungan, raungan. Di udara, terdengar suara geraman keras. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan melihat, pasti ada yang terluka saat kedua belah pihak bertarung. Kita harus mengikuti arus dan mengamati situasi sekarang. Meskipun kekuatan tempur kita lebih rendah dari mereka, jika kita menemukan kesempatan, belum tentu kita tidak bisa membunuh mereka. Dalam kasus terburuk, aku masih memiliki perjalanan abadi tetap, kita pasti bisa melawan mereka selagi kita punya waktu untuk mengaktifkan perjalanan abadi tetap. Hei Loulan mengangguk setuju, kata-kata Fang Yuan sangat mirip dengan pikirannya sendiri. Keduanya memutuskan untuk melahap jarahan di depan mereka terlebih dahulu. Mayat macan tutul bayangan yang menghilang itu adalah harta karun. Meskipun ada banyak bu investigasi di sekitar, mereka tidak bisa menghentikan iblis tua Fang Yuan. Fang Yuan memiliki metode yang lebih maju setengah era, dia bergerak, menyegel atau menipu Gu investigasi. Beberapa saat kemudian, mereka memperoleh mayat macan tutul bayangan yang menghilang tanpa memberitahu Star-Lord Wan Xiang. Bulu macan tutul bayangan yang menghilang ini dapat digunakan untuk membuat banyak Gu pertahanan. Tulangnya dapat dibuat menjadi Gu pengikat bayangan, Gu pelacak bayangan, dan lainnya. Mata adalah bahan tingkat atas untuk membuat Gu penglihatan gelap dan Gu kabut gelap. Sayang sekali darahnya sudah hilang sepenuhnya. Kalau tidak, itu akan menjadi lebih berharga. Hei Loulan meletakkan mayat macan tutul bayangan yang menghilang ke dalam lubang abadi miliknya, matanya bersinar dengan cahaya gembira. Pihak lain tampaknya membiarkannya berdarah dengan sengaja,
tampaknya aula bintang di udara benar-benar tempat yang penting. Mereka bahkan mengabaikan mayat binatang buas yang sunyi untuk saat ini. Fang Yuan menunjukkan ekspresi tertarik saat dia merenung. Lubang abadi miliknya dipenuhi dengan energi kematian, itu tidak baik untuk menjaga mayat tetap segar, jadi dia meletakkan macan tutul bayangan yang menghilang di tangan Hei Loulan. Keduanya adalah orang-orang yang tak kenal takut dan tidak bermoral. Bahkan jika pihak lain kuat, mereka berani terus berkomplot melawan mereka. Selanjutnya, mereka mengikuti rencana awal mereka dan diam-diam maju, mencoba mendekati aula bintang ke-8 di udara. Namun di sepanjang jalan, mereka dengan cepat menemukan sesuatu yang baru. Jumlah gu penyelidik di depan bertambah, apakah itu berarti? Tatapan Hei Loulan bersinar penuh harap. Setelah beberapa saat, keduanya menghindari semua gu penyelidik, melewati punggung gunung dan masuk ke sebuah lembah. Di lembah itu, ada mayat binatang buas yang sunyi, menyerupai bukit kecil. Itu seperti seekor anak kuda, memiliki tubuh yang besar, merah terang dengan kaki yang tebal, gelap seperti baja, tubuhnya kuat, berotot dan besar. Surai dan ekornya berwarna keemasan dan cemerlang. Darah menetes dari lubang-lubang di sekujur tubuhnya. Darahnya sangat panas, dan panasnya menyebar ke pepohonan dan tanaman di sekitarnya, menyebabkannya layu. Fang Yuan dan Hei Loulan perlahan-lahan semakin dekat, merasakan panas yang seperti hari musim panas yang terik. Ini adalah kuda jantan suci yang menyala-nyala, ia memiliki banyak guliar jalur api di atasnya dan dapat berjalan di atas api. Darahnya sangat panas dan merupakan bahan tingkat atas dalam memurnikan cacing gu jalur api, sangat langka bahkan di surga kuning harta karun. Hati Hei Loulan berdarah saat dia melihat darah kuda yang mengalir keluar. Keduanya bekerja sebentar, mendapatkan kuda jantan suci yang menyala-nyala, sementara Star-Lord Wan Xiang masih sama sekali tidak tahu. Setelah meninggalkan lembah ini, keduanya bergerak diam-diam, tetapi Fang Yuan memperlambat langkahnya. Tujuan kita ada di depan. Tetapi di sebelah kiri, ada sejumlah besar gu investigasi, haruskah kita pergi melihatnya? Fang Yuan menatap Hei Loulan, mengirimkan pesan. Tentu saja, jawaban Hei Loulan sangat singkat. Keduanya tiba di area yang dipenuhi dengan gu investigasi. Mereka menemukan mayat binatang buas yang sunyi seperti yang diharapkan. Ini adalah singa giok kuning. Tubuhnya seperti gajah, tergeletak di tanah dengan mata yang sebagian besar tertutup, hanya terbuka oleh celah. Sejumlah besar darah kuning mengalir di sepanjang luka di perutnya, mengalir keluar. Fang Yuan dan Hei Loulan diam-diam bergerak mendekat, tetapi tubuh singa giok kuning ini bergetar. Ia mencoba membuka matanya saat mulutnya yang berdarah terbuka sedikit, mengeluarkan geraman yang hampir tidak terdengar, seolah-olah ingin terus bertarung. Singa giok kuning ini benar-benar memiliki sifat pemberani. Untuk dapat melukai singa giok kuning sejauh ini, kekuatan pertempuran jalur transformasi Si Lei ini lebih besar dari yang kukira. Hei Loulan memuji. Fang Yuan sangat gembira. Ia segera bergerak, setelah menipu banyak metode investigasi di sekitarnya, ia mencuri singa giok kuning itu. Dia menepuk-nepuk tangannya, saat sejumlah besar gu penyembuh terbang keluar dari lubangnya, mendarat di singa giok kuning, dengan cepat menstabilkan luka-lukanya dan membuatnya tetap hidup. Kau berniat menyelamatkannya. Hei Loulan sedikit terkejut. Fang Yuan mengangguk, menyelamatkannya 100 kali lebih mudah daripada menangkap binatang buas lainnya hidup-hidup, mengapa tidak? Kau dapat menyimpan binatang buas ini di lubang abadimu untuk saat ini, berhati-hatilah dan jaga dia tetap aman, ini akan menjadi bagianku. Dengan cara ini, selama semuanya berjalan dengan baik, misi yang disetujui Fang Yuan dengan roh tanah Langya akan selesai. Hei Loulan meletakkan singa giok kuning itu ke dalam lubang abadi miliknya, tatapannya berbinar saat dia tampaknya telah mengambil keputusan, berkata, 3 binatang buas yang kita temui telah kehabisan darah karena suatu alasan. Kemungkinan besar, kelompok Si Lei sedang mencoba menyelesaikan suatu prosedur. Mungkin inilah alasan mengapa aula bintang di langit muncul. Lagi pula, ketika kita pertama kali muncul di tempat ini, langit masih kosong. Menurutmu, berapa banyak mayat binatang buas yang ada di sekitar sini sekarang? Fang Yuan tertawa mendengar ini, bahkan jika kamu tidak menyebutkan ini, aku akan membicarakannya. Memang, melihat situasi ini, pasti ada banyak mayat binatang buas yang ada di sekitar sini. Satu mayat binatang buas yang terpencil dapat dijual dengan harga sekitar 40 batu saripati abadi secara optimal.
Sungguh keuntungan yang mudah bagi kita untuk mengambil mayat binatang buas yang terpencil ini. Keuntungannya sangat besar, tetapi kita tidak membayar biaya apapun. Seekor burung di tangan lebih baik daripada 2 di semak-semak, terlebih lagi, kita mungkin tidak memiliki kesempatan lagi. Kita harus mengamankan keuntungan ini terlebih dahulu, itu adalah tindakan yang paling aman. Keduanya memiliki rencana yang sama, mereka mengubah taktik dan mulai mencari mayat binatang buas yang terpencil. Mereka tidak dapat menggunakan gu investigasi secara terbuka, tetapi petunjuknya sangat jelas. Rencana awal Star-Lord Wan Xiang adalah untuk menjaga mayat binatang buas yang terpencil ini terlebih dahulu, dan menanganinya setelah menghancurkan aula bintang ke-8. Aura binatang buas yang terpencil ini masih ada, dengan itu untuk menimbulkan rasa takut, dia tidak takut binatang buas melahap mereka. Si Lei bertugas untuk bertarung, sementara Star-Lord Wan Xiang bertugas menyiapkan cacing gu investigasi. Tentu saja, dia akan menempatkan lebih banyak gu investigasi di sekitar mayat binatang buas yang terpencil. Tetapi dia tidak akan pernah menduga bahwa menyatukan semua gu investigasi ini adalah petunjuk terbesar itu sendiri. Mereka adalah panduan bagi Fang Yuan dan Hei Loulan untuk menemukan mayat-mayat itu. Ini adalah yak kastanyai, dagingnya terasa seperti kastanyai, dapat dimakan mentah. Sifatnya lembut dan merupakan binatang buas yang agak tidak biasa. Mari kita simpan saja. Hei Loulan tertawa gembira. Oh, ada terenggiling emas. Sayang sekali baju besinya compang camping, kalau tidak, bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Fang Yuan berkata dengan sedikit kecewa. Beruang terbang, ada mayat beruang terbang. Bagus, luar biasa, aku mau mayat ini. Hei Loulan sangat gembira. Kelelawar iblis bintang. Aku tahu rawa beracun yang busuk ini sangat familiar. Sayang sekali sayap kelelawar itu dalam kondisi buruk, itu akan sangat memengaruhi kecepatan gerakku jika aku memindahkannya seperti ini. Aku ingin tahu apakah aku bisa memperbaikinya terlebih dahulu. Fang Yuan juga mencuri mayat kelelawar iblis bintang. Dia merasa sedikit menyesal, tetapi dia segera melupakannya. Lagi pula, dia sendiri tidak melawan kelelawar itu. Mengapa si Lei peduli dengan rencananya? Memperoleh mayat tanpa biaya apapun, ini sudah merupakan keuntungan besar. Dia sudah lama tidak merasakan keberuntungan seperti itu. Keduanya memperoleh hampir 10 mayat binatang buas yang terpencil, itu adalah rejeki nomplok. Setelah keduanya mencari-cari dan memastikan tidak ada mayat binatang buas yang tertinggal, mereka bergegas menuju bagian bawah aula bintang ke-8. Tetapi ketika mereka tiba, sebuah sosok seperti bukit kecil jatuh ke tanah. Dengan suara keras, ia mendarat dan menyebabkan bebatuan gunung hancur, debu dan asap mengepul. Ini adalah binatang buas kuno yang terpencil, babi hutan surgawi yang terbang dengan angin astral. Sudah mati. Ini adalah mayat binatang buas kuno yang terpencil. Fang Yuan dan Hei Loulan melakukan kontak mata, setelah berkomunikasi melalui transmisi, mereka jelas tersentuh.